Kembali lagi bersama kami dan kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki kantor kebijakan lain yang kita semua tahu bahwa untuk hukuman bagi para koruptor ini ternyata masih belum juga disahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun yang terbaru Pak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah krusial yang memang ini kurang lebih takarannya memang untuk penekanan serta pengusutan kasus korupsi yang tentu saja agar semakin mudah memonitoringnya. Kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto di era kepemimpinannya, DPR mengesahkan Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang TNI sudah diketok palu. Meskipun kita semua tahu bahwa revisi Undang-Undang tersebut menghadirkan sebuah pro kontra yang sangat-sangat besar, terutama aliansi mahasiswa yang memang mendemo kebijakan tersebut. Namun menurut hemat kami di sini, rancangan Undang-Undang TNI yang baru justru akan menambah daya gedor pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi kasus korupsi dan tentu saja melibatkan TNI untuk mengawasi kementerian dan lembaga terkait. Dan saya rasa ini sangat diperlukan karena memang sesuai yang dikatakan oleh Prof. Mahfud bahwa dirinya pun setuju revisi Undang-Undang TNI tersebut karena memang Pak Mahfud ini tahu bahwa di era kepemimpinan sebelum-sebelumnya pemerintah yang dipimpin atau yang diusung oleh warga sipil pun sama, ada kasus korupsi di dalamnya. Bahkan Prof. Mahfud mengatakan terkadang korupsi yang dilakukan oleh warga sipil akan jauh lebih parah daripada yang dilakukan oleh militer. Tentu saja ini sebuah kiasan yang dikatakan oleh Prof. Mahfud bahwasanya Undang-Undang TNI ini sama sekali tidak buruk, justru akan semakin mempertajam pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi kasus korupsi. Karena memang terkadang kasus korupsi ini harus diatasi dengan tangan besi dan tentu saja ini sebuah inovasi yang memang tidak boleh kita tolak dan kita harus mendukung bagaimana cara pemerintah untuk melakukan dan melayangkan hukuman-hukuman kejam bagi para koruptor, termasuk Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun sel khusus bagi para koruptor kini didukung langsung oleh KPK. Bahkan KPK menambahkan beberapa poin penting yang sekiranya akan semakin menambah penderitaan bagi para koruptor di luar sana. Putusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang sangat saya hormati Ibu Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, para pimpinan DPR RI, seluruh anggota DPR RI yang terhormat, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Wakil Menteri Keuangan, kemudian yang mewakili Menteri Hukum, para Panglima TNI beserta seluruh para kepala staf dan jajaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPR RI untuk mendengarkan laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perkenankan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam 3 pokok pembahasan, yaitu 1. Aspek legalitas formal proses pembahasan. Kedua, substansi materi rancangan undang-undang atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan ketiga, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran dewan. Pertama, mengenai aspek legalitas formal, proses pembahasan RUU TNI dapat kami sampaikan sebagai berikut.
Yang pertama, rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, DPR RI telah menerima surat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan nomor R12-Presiden _02-2025 tanggal 13 Februari 2025 mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU TNI dan persetujuan RUU TNI. Kedua, Komisi 1 DPR RI menerima surat pimpinan DPR RI nomor B_PW-11-01/02/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal penegasan untuk membahas RUU TNI. Ketiga, rapat intern Komisi 1 DPR RI tanggal 27 Februari 2025 menyepakati pembentukan panitia kerja dengan komposisi sebanyak 23 anggota yang daftar namanya tercantum dalam lampiran. Keempat, Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan serangkaian agenda rapat RUU TNI dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna. Kalau bahasa Inggrisnya meaningful participation. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-18 Romawi _2020 tanggal 25 November 2021 halaman 393 yang pokok intinya adalah right to be heard, right to be considered, and right to be explained. Kelima, pelaksanaan meaningful participation diwujudkan melalui rapat dengar pendapat umum yang diselenggarakan tanggal 3, 4, 10, dan 18 Maret 2025. RDPU tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan terhadap substansi revisi undang-undang, yaitu dengan pakar dan akademisi, mulai dari Mayor Jenderal TNI Rodon Pedrason, ini orang Indonesia hanya namanya kayak Spanyol, kemudian Tengku Reza Shah, dan kemudian Dr. Kusnanto Anggoro, dengan lembaga swadaya masyarakat setara dan imparsial, dengan Persatuan Purnawiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Komisi tentu saja juga melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara. Kemudian komisi juga melakukan rapat kerja dengan Panglima TNI, Kasat, Kasal, dan Kasau. Panja RUU TNI, Komisi DPR RI melaksanakan rapat panja dengan pemerintah dari tanggal 14 sampai dengan 18 Maret 2025. Dan yang terakhir, komisi melakukan rapat kerja dalam rangka perundingan tingkat 1 dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 18 Maret 2025. Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kami akan menyampaikan bagian kedua dari laporan ini, yaitu pembahasan mengenai substansi materi RUU ini. Perkenankan kami mengutip pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Kekuasaan tersebut meliputi aspek-aspek, mohon izin ini masih berbahasa Belanda, nanti terjemahannya bisa kita sampaikan, konsep beleid, rechlensdaad, bestuursdaad, beheersdaad, dan toezichthoudenddaad. Berdasarkan hasil pembahasan substansi materi,
menyepakati dan menyetujui RUU TNI dengan fokus pada 3 substansi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentu soal kedudukan TNI, kemudian pasal 17 soal operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang. Memang operasi militer untuk perang ini makin mudah-mudahan tidak pernah terjadi, supaya kita semua tidak dalam situasi yang sulit. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI dalam OMSP dari semula 14 menjadi 16. Penambahan 2 tugas pokok dalam OMSP itu meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber, dan yang kedua membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kedua, pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga, sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14. Berdasarkan permintaan pimpinan kementerian, lembaga, dan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketiga, ibu bapak, inilah keadilan. Di pasal 53 kita menambah masa dinas keprajuritan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang selama ini diatur usia paling tinggi 58 bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Pimpinan dan para anggota dewan serta hadirin yang berbahagia. Sebagai bagian ketiga laporan ini, kami akan menyampaikan pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi pengawasan dan anggaran. Efektivitas implementasi suatu undang-undang sangat bergantung pada pengawasan objektif terhadap norma yang telah dirumuskan. Pelaksanaan undang-undang memerlukan dukungan penganggaran yang terukur untuk mewujudkan norma-norma tersebut. Sebagai contoh, implementasi batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam pasal 2 Romawi perlu dihitung secara cermat implikasinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Dan dalam simulasi tidak memberatkan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota dewan serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 1. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Boleh tepuk tangan nih buat teman-teman. Kedua, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Beliau usianya udah tua and 70 tapi jasnya neces terus. Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Panglima TNI. Ini yang kalau kita dulu muda lewat aja kita langsung hampir pingsan. Sekarang beliau ada di sini. Para kepala staf angkatan, tim panja pemerintah, karena situasi tegang saat itu sering saling
Ya, kenceng lah. Staf Sekretariat Komisi 1 DPR RI, perancang undang-undang dan analis legislasi dari Badan Keahlian DPR RI, para tenaga ahli Komisi 1 DPR RI, perisalah, dan yang terakhir, terima kasih kami sampaikan kepada LSM, Ormas, para pakar, akademisi, jurnalis, dan seluruh elemen masyarakat yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah memberikan masukan substansial dalam pembahasan RUU ini dan yang telah memberikan dukungan terhadap penyelesaian pembahasan RUU TNI. Yang terhormat Ibu Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, Kamis 20 Maret 2025, DPR RI menyatakan, DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengesahan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara. Demikian laporan hasil pembahasan Komisi 1 DPR RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang kami sampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Kami berharap dan mohon seluruh anggota untuk ikut membantu dalam pengambilan keputusan di tingkat 2 untuk menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. Kami menyampaikan terima kasih sekali lagi. Semoga niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah dan kerja-kerja kita bagian dari ibadah kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Sebelum kami serahkan doa dari saya, mudah-mudahan bismillah puasa kita berkah dan nanti undang-undang ini disetujui dan nanti malam tim nasional kita menang. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 1, saya kembali sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan substansi materi, menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan pasal 7, yaitu
terkait dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 tugas pokok menjadi 16 tugas pokok. Penambahan 2 tugas pokok dalam OMSP tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kemudian pasal kedua yang dibahas adalah pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pasal ketiga yang kemudian menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penambahan masa dinas keprajuritan. Tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 1, ini adalah masalah keadilan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Karenanya kami bersama pemerintah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih.